Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Said Muhammad Habib dalam pembahasan kita database Oracle Express 11G. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang tipe data DAT, yang mana tipe ini sebelumnya sudah pernah kita gunakan dalam penginputan data, yang mana data DAT tersebut merupakan tipe data yang digunakan untuk penanggalan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang tipe data DAT ini, karena tipe data DAT ini sebetulnya bisa diubah-ubah dan bisa dirombak sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman, saya sudah masuk ke SQL Oracle-nya, langsung saja. Di sini saya memakai user HR, yang mana user HR ini merupakan user bawaan dari Oracle Express, yang mana di dalam user ini sudah terdapat database yang telah menjadi bawaan Oracle tersebut. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita menggunakan tipe data dalam menentukan penanggalan saat ini atau penanggalan hari ini, yang mana kita menggunakan select sysdate, yang mana sysdate ini menunjukkan penanggalan hari ini atau penanggalan saat teman-teman mengakses Oracle ini. From dual. Kenapa kita memakai dual? Karena kita membutuhkan tabel bantuan, yang mana select sysdate ini tidak memiliki data di dalam database dari Oracle-nya, karena sysdate ini merupakan penanggalan hari ini dan tidak terdapat di dalam database tersebut, makanya kita harus membutuhkan tabel bantuan. Nah, baiklah teman-teman, hasilnya adalah 14 Maret 2020. Itu saya pada hari ini saya mengakses Oracle Express 11G-nya, yaitu pada tanggal 14 Maret 2020. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam mengolah tipe data ini kita dapat menambah tanggal yang ada di database Oracle ini, seperti penambahan 60 hari dari tanggal yang kita inputkan, atau 60 hari dari tanggal sekarang, atau 30 hari dari tanggal sekarang. Untuk contoh, kita mengakses database yang ada di user HR tadi. Saya menggunakan last name-nya karena kita akan mengakses tanggal lahir dari karyawan di dalam database ini. Date plus 60. From employee. Oh, maaf teman-teman, terjadi error. Sepertinya kita sedikit typo dalam mengakses tabelnya. Nah, ini dia last name-nya, yaitu hair date-nya yang sudah ditambahkan 60. Sebelum itu kita coba lihat dari hair date yang aslinya. Nah, kita lihat
Di sini King lahir pada tanggal 17 Juni 03, sedangkan ketika ditambahkan 60, King lahirnya 16 Agustus 03. Nah, itu tadi contohnya. Kita coba contoh lainnya. Select last name, hair date yang aslinya. Selanjutnya kita ubah hair date nya plus 100 hari as update. Nah, as ini digunakan untuk pengaliasan nama, yang mana saya menggunakan update untuk menyatakan kolom hair date yang sudah dirubah ini, yang mana hair date-nya sudah ditambah 100 hari. Nah, teman-teman, ya, kita tengok. King yang lahir pada tanggal 17 Juni 03, setelah ditambahkan 100 hari, jadi tanggal lahirnya menjadi 25 September 03. Jadi 17 Juni ditambahkan 100 hari menjadi 25 September 03. Nah, itulah teman-teman contoh dari penambahan tanggal di dalam Oracle Database. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menampilkan dari tipe data ini tentang minggu di dalam tipe data date ini. Kita mencari berapa minggu dalam setahun atau berapa minggu dalam kisaran waktu tertentu. Seperti contoh, saya mengambil tipe datanya lagi. Itu kita ambil dashnya, kita akses and date, kurang start date dibagi 7. Kenapa dibagi 7, teman-teman? Karena ini merupakan sebuah format untuk mencari minggu atau pekan dalam rentang waktu tertentu. As lama pekan, lama pekan kerja. From employees. Lama waktu bekerja ini kita harus mengambil data dari kolom job, maksud saya dari tabel job history, karena di dalam tabel employee tidak menampilkan atau tidak ada data tentang kapan dia mulai bekerja dan kapan dia mulai berakhir bekerja. Maaf teman-teman, ada sedikit tipu lagi.
job saja. Aduh, ada lagi teman-teman. Oh iya, maaf teman-teman, terjadi banyak kesalahan saat ini, kurang fokus. Habib, kita menggunakan employee ID-nya saja, karena di dalam kolom job history ini tidak terdapat lagi kolom last name-nya. Last name ini terdapat di tabel employee. Maaf teman-teman, saya kurang fokus. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, dari data employee tabel job history kita dapatkan employee yang bernama memiliki ID 102 itu bekerja selama 288,285714 pekan. Nah, ini dia lama waktu bekerja setiap employee di dalam database Oracle Express e-Ranging ini. Selanjutnya kita coba contoh lainnya. Tuh, kita coba dari penambahan 100 hari ini. 100 hari ini berapa pekan jadinya ketika kita menambahkan 100 hari, itu jadinya berapa pekan dari hari sebelumnya. Jadi plus 100 plus update here date plus 100 dibagi 7 pas banyak pekan. From employee. Mohon teman-teman, terdapat kesalahan sedikit. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Maaf sebelumnya terdapat kesalahan, yang mana saya langsung mengakses penanggalan yang telah ditambahkan 100 langsung dibagi 7, karena tidak bisa, soalnya dari hasil dari hairdet plus 100 ini, teman-teman, hasil dari hairdet plus 100 ini yaitu sebuah tanggal penanggalan juga. Karena itu tidak bisa langsung dibagi 7. Karena itu saya membuat hairdet plus 100 dikurang hairdet yang sebelumnya. Nah ini dia, head update ini dikurangkan dengan hairdet sebelumnya dibagi 7, dan kita dapatkan 100 hari itu sebanyak 14 pekan, lebih kurang 14 pekan, lebih beberapa hari. Nah itu dia tadi teman-teman, contoh dari penggunaan tipe hairdet untuk mencari banyaknya pekan dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya kita akan mencari
berapa hari dalam setahun, atau berapa hari dalam beberapa tahun. Select employee ID. Maaf teman-teman, maksud saya tadi kita akan mencari berapa tahun dalam rentang waktu tertentu, seperti lamanya para employee ini bekerja. Kita akan mencari berapa tahun dia bekerja. And date dikurang start date, mulainya bekerja, lagi 365 hari. Jenjang bekerja per tahun. From, kita mengambil dari data di tabel job history. Nah, ini teman-teman, kita mengetahui setiap employee ini berapa tahun dia dapat bekerja di sebuah institut atau sebuah perusahaan. Di sini tampilkan bahwa employee yang memiliki ID 0102 yaitu bekerja selama 5 tahun lebih beberapa hari, sedangkan ID dari employee 101 bekerja selama 4 tahun lebih beberapa hari. Nah, itu dia tadi contoh dari beberapa tahun bekerjanya setiap employee ini. Selanjutnya kita coba melihat berapa usia saya dari mulai sekarang, dihitung dikurangi dengan tanggal lahir saya. Baik teman-teman, kita menemukan solusi dari permasalahan tadi, bahwa saya tidak dapat permasalahannya yaitu berbedanya tipe dari mengetahui berapa tahun dalam rentang waktu tertentu. Berapa tahun dalam rentang waktu tertentu. Baik teman-teman, selanjutnya dalam pengoperasian, dalam penggunaan tipe data, kita dapat mengetahui rentang waktu dari waktu satu ke waktu yang lain. Seperti contoh, saya ingin mengetahui rentang waktu dari sekarang, usia dari rentang waktu bulan dari usia para employee ini, dari sekarang ke tanggal para employee itu lahir. Ini select last name to sys date dikurang tidak. Ya teman-teman, kita langsung saja last name, hair date price
here employee from employee where months between sysdate lebih besar dari 200. Nah, ini dia teman-teman tentang waktunya, yang mana saya menampilkan data nama employee-nya, lalu di date-nya, tanggal lahirnya, yang mana data ini ditampilkan ketika perbedaan dari tanggal sekarang dengan tanggal lahir pada employee itu lebih besar dari 200. Bulannya lebih besar, lebih banyak dari 200 bulan. Itu dia tadi contoh dari penggunaan months underscore between, yang mana ini digunakan untuk mengetahui rentang waktu dari satu tanggal ke tanggal yang lainnya. Nah, contoh berikutnya kita coba select last name. Kita ambil dari ini aja teman-teman. Employee. Coba kita rubah dari menjadi lebih besar 30 atau lebih kecil deh, lebih kecil dari 120. Oh, tidak ada teman-teman. Mungkin kita coba 150. Itu dia teman-teman. Data employee yang memiliki rentang bulan lebih kecil dari 150 ke tanggal sekarang, ini dia teman-teman, ada Bob, Malbos, Marky, Gi, dan selanjutnya. Nah, itu dia teman-teman contoh dari penggunaan months between, yang mana ini digunakan untuk mencari rentang waktu dari satu. Kita coba mengolah tipe data date ini dengan mencari hari beberapa hari ke depan. Seperti contoh, kita menggunakan next day, next.day, sysdate. Kita coba hari apa teman? Friday ke depan tanggal berapa? Oke. Next Friday. From dua. Maaf teman-teman, terdapat kesalahan. Di sini terdapat typo
yang seharusnya underscore. Itu teman-teman. Jadi Jumat depan tanggal 20 Maret 2020. Kita coba lagi teman-teman, seperti kita sudah hari Friday-nya, kita coba hari Sunday. Nah, ini teman-teman. Jadi 15 Maret 2020, hari Ahad depan, Ahad besok teman-teman, maaf, Ahad besok tanggal 15 Maret 2020, karena hari ini hari Sabtu 14 Maret 2020. Nah teman-teman, di tipe data date ini kita juga bisa mengetahui sampai tanggal berapa bulan ini. Contohnya bulan Maret, kita bisa mengetahui akhir penanggalan pada bulan Maret ini dengan cara yaitu select last day, last underscore day, sys date as last date last month. End of the month. From 12. Nah ini teman-teman, tanggal akhir di bulan Maret ini yaitu tanggal 31 Maret 2020. Itu dia tadi contoh dari mencari akhir penanggalan di bulan Maret ini. Selanjutnya teman-teman, kita dapat merombak-rombak tipe data date ini dengan pembulatan tanggal, yaitu membulatkan ke awal bulan atau ke awal bulan selanjutnya. Seperti contoh, kita menggunakan select hair date, tanggal lahir dari para employee, yaitu hair date round. Kita menggunakan fungsi round dalam pembulatan ini, itu hair date. Kita beri argumen, kita ingin membulatkan ke bulannya yang ingin kita bulatkan, from employee. Nah ini teman-teman, contoh pembulatannya. Kita lihat di sini ada 14 Juni 05 dibulatkan menjadi 1 Juni 05. Nah ada 13 Agustus 05 dibulatkan jadi 1 Agustus 05, sedangkan 19 Desember dibulatkan ke 1 Januari. Nah di sini teman-teman batasnya adalah tanggal 15, yaitu seperti contoh kita cari tanggal 15. Pada tanggal 15 itu dia akan tetap dibulatkan pada bulan itu, di awal bulan itu. Misalnya di sini 15 Desember, dia akan dibulatkan menjadi 1 Desember. Sedangkan
selebihnya di atas tanggal 15 itu akan dibulatkan menjadi awal bulan selanjutnya. Seperti contoh pada ini 19 Maret dibulatkan menjadi 1 April. Nah, itu dia contoh dari pembulatan. Kita coba lagi, yaitu dengan menggunakan argumen years atau tahun. Nah, ini teman-teman, ini kita menggunakan pembulatan pada tahunnya. Kita lihat contohnya 14 Juni 05 dibulatkan menjadi 1 Januari 05, dibulatkan ke awal tahun 05-nya. Sedangkan di sini 13 Agustus 05 dibulatkan menjadi 1 Januari 06. Nah, seperti tadi teman-teman, terdapat batas pembulatannya, yang mana ketika dia di bawah maksud saya di bawah bulan Juni, yaitu dari bulan Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari itu dibulatkan ke tanggal awal tahun tersebut. Nah, seperti contoh 14 Juni 05 dibulatkan menjadi 1 Januari 05, sedangkan di atas Juni atau di atas bulan 6, yaitu dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu dibulatkan ke tahun selanjutnya. Seperti contoh 13 Agustus 05 dibulatkan menjadi 1 Januari 06. Nah, itu dia teman-teman contoh dari pembulatan waktu, beberapa waktu yang dari data database yang di user HR yang kita gunakan ini. Selanjutnya kita dapat mengembalikan atau mengembalikan data penanggalan ke awal tanggal tersebut. Seperti contoh, agar lebih jelasnya kita langsung select air date. Kita di sini menggunakan function karena ingin mengembalikannya. Air date, argumennya kita mon from employee. Nah, ini teman-teman contohnya dari fungsi trans atau mengembalikan. Terlihat di sini 14 Juni 05 itu dikembalikan ke awalnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 05. Kita lihat itu semuanya di awal bulan pada masing-masing penanggalannya. Itu 15 Oktober 07 dikembalikan ke awal bulannya, jadi 01 Oktober 07. Nah, kita coba lagi dengan argumen years-nya. Nah, ini dia teman-teman. Kita ambil contoh 14 Juni 05 dibulatkan ke awal tahunnya, yaitu 01 Januari 05. Selanjutnya 19 Desember 07 dibulatkan ke awal tahunnya, jadi 01 Januari 07. Nah, itu dia tadi teman-teman, fungsi dari trans atau mengembalikan penanggalan ke awal bulan atau ke awal tahunnya. Selanjutnya teman-teman, di tipe data depth ini kita dapat menggabungkan atau mengcombine dari fungsi-fungsi di atas tersebut, yang dari mulai penambahan hari, penambahan bulan, yaitu between, mon between, yaitu trans dengan dapat dikombin semua. Seperti contoh kita ambil
kita ambil select untuk menampilkan employee ID-nya, ID, lalu ternyata ini teman-teman kita lupa menggunakan tanda koma karena ini select kurangnya huruf S ya. Oh teman-teman, employee next day. Kita menggunakan kunci yaitu next day-nya kunci mau from kita tambah S. Nah itu dia teman-teman. Kita lihat di sini ada employee ID, ada tanggal lahirnya, lalu usianya berapa bulan dari semenjak dia lahir sampai sekarang, sama berapa bulan. Selanjutnya 6 bulan dari tanggal lahirnya, lalu next day kita memilih hari Jumat, Friday dari hari lahirnya, lalu last day dari kita ingin menampilkan tanggal terakhir pada bulan kelahirannya. Nah itu dia tadi teman-teman huruf S, pengolahan tipe data date dalam database Oracle Express DBG. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang tipe data date ini. Saya Syed Muhammad Habib. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.